Untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung saja menyambung pelajaran kita masih dalam pembahasan tata cara salat hari raya. Salat hari raya, ya. Kita sudah bahas pertemuan yang lalu sunah-sunahnya ya. Sekarang kita masuk tata caranya. Rasa-rasanya insya Allah sudah paham semua tata cara salat Id ini, walaupun cuma setahun sekali. Tapi ala kulli hal kita ulangi juga nggak ada masalah ya, supaya lebih mantap dan kuat lagi pelajaran di benak kita. Baik, silakan dibaca. Tata cara salat hari raya. 1. Bertakbir pada rakaat pertama antara doa iftitah dan ta'awuz sebanyak 7 kali takbir secara yakin selain takbiratul ihram. Dan pada rakaat kedua sebanyak 5 kali takbir selain takbir intikal. Apabila ta'awuz sudah terbaca dan dia lupa untuk bertakbir, maka dia masih boleh bertakbir. Tetapi jikalau dia sudah masuk di dalam membaca suratul Fatihah, maka dia tidak usah lagi bertakbir. Baik. Bis. Yang kedua lagi. Apa itu yang kedua? Yang kedua, mengangkat dua tangannya ketika bertakbir. Ketiga, bagi imam, makmum ataupun orang yang sholat sendiri disunahkan bagi mereka untuk bernyaring ketika membaca takbir. Yang keempat, membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar di antara dua takbir. Yang kelima, menaruh tangan kanannya di atas tangan kirinya di bawah dadanya ketika membaca antara dua takbir. Keenam, langsung menyambung membaca ta'awuz setelah selesai membaca semua takbir. Yang ketujuh, membaca surah Qaf pada rakaat pertama atau surah Al-Ala. Stop dulu dah, sampai situ dulu ya. Baik. Tata cara salat hari raya Idul Fitri, Idul Adha secara garis besar sama, nggak ada bedanya, kecuali yang membedakan cuman niatnya saja, niatnya dan waktu pelaksanaannya. Kalau waktu pelaksanaannya Idul Fitri ya tanggal 1 Syawal, kalau Idul Adha tanggal 10 Dzulhijjah. Nah, itu ya. Niatnya juga berbeda, tapi tata caranya sama. Bagaimana kita langsung aja lah, teorikan saja. Ini umpama kita salat Id ya. Shalli salatal Idul Fitri raka'ataini imaman mustaqbilal kiblati adaan sunnatan lillahi ta'ala. Itu kan ya. Takbiratul ihram, Allahu akbar. Pada saat takbiratul ihram kita niat dalam hati, aku salat Idul Fitri 2 rakaat. Kalau jadi imam, kalau jadi makmum mengikut imam karena Allah Ta'ala. Tak begitu. Kalau Idul Adha jadi saja niatnya dengan niat Idul Adha. Setelah takbiratul ihram Allahu akbar, apa yang kita lakukan? Baca doa iftitah lebih dahulu. Jangan langsung Allahu akbar, jangan. Banyak orang salah di situ. Banyak orang tersalah di situ. Jadi setelah takbiratul ihram yang dilakukan oleh imam dan makmum adalah membaca doa iftitah. Jangan takbir dulu, jangan. Iftitah. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Atau bertambah Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Allahumma naqqini min khataayaya kama yunqqa ath-thawbul abyadu minad danas. Allahumma aghsilni min khataayaya bil ma'i wath-thalji wal barad. Boleh seperti itu. Setelah selesai iftitah baru takbir sebanyak berapa kali? 7 kali.
Rakaat pertama 7, rakaat kedua 5. Di antara takbir itu disunahkan membaca subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Mau ditambah juga boleh. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim sekali saja. Contoh ya. Wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Allahu akbar, langsung saja di sini. Ya, enggak perlu turun. Allahu akbar, turun lagi. Allahu akbar, enggak, langsung saja dari sini langsung langsung lagi Allahu akbar, Allahu akbar, seperti itu. Enggak perlu turun tangannya, langsung Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Berapa kali? 7 kali. Dan disunahkan diantaranya tadi membaca al-baqiyatus shalihat. Apa itu? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Mau ditambah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim juga boleh. Kan ya? 1 sudah. Kemudian Allahu akbar 2, subhanallah dan seterusnya. Allahu akbar 3, seterusnya. Subhanallah alhamdulillah dan seterusnya. Allahu akbar 4, 5, ke-6 dan terakhir Allahu akbar setelah yang ke-7. Apakah ada subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar? Ada apa tidak? Tidak ada. Jadi takbirnya 7 kali setelah yang takbiratul ihram dan subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim sebanyak berapa kali? 6 kali di antara takbir tadi. Setelah takbir ke-7 enggak ada subhanallah. Langsung saja kalau imam langsung membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim dan seterusnya dan seterusnya. Itu rakaat berapa? Pertama. Rakaat kedua setelah takbir intiqal dari sujud menuju ke atas menuju berdiri tidak ada subhanallah alhamdulillah, tidak ada. Diam saja. Tapi setelah posisi berdiri tegak langsung Allahu akbar, subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Berapa kali di sini? 5 kali. Allahu akbar 2, ya subhanallah. Allahu akbar sampai yang kelima. Allahu akbar. Setelah yang kelima ada baca subhanallah alhamdulillah dan seterusnya? Tidak ada. Jadi rakaat kelima membaca takbir itu sebanyak 5 kali selain takbir intiqal bangkit dari sujud yang kedua ya. Kemudian dan subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim sebanyak 4 kali di antaranya. Setelah takbir kelima tidak ada membaca al-baqiyatus shalihat, langsung saja imam membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim dan seterusnya dan seterusnya. Sedangkan makmum mendengar bacaan imam. Udah dipaham kira-kira? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, kemudian gimana kalau seandainya sang imam ini lupa? Gimana lupa? Nah, yang sering imam lupa itu di mana ya? Di rakaat kedua. Saya pribadi pun pernah itu lupa. Di rakaat kedua lupa membaca takbir sebanyak 5 kali. Sering itu imam siapa sering itu lupa. Ya, artinya ada aja lah kejadian seperti itu. Nah, kalau seandainya lupa, apakah boleh membaca takbir lagi ataukah tidak boleh? Kalau seandainya lupa takbir 7 kali di rakaat pertama kah atau takbir 5 kali di rakaat kedua kah? Tetapi lupanya masih bisa ditoleransi. Bagaimana toleransi? Baru seseorang ini, maksudnya imam ini baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, belum masuk bismillah. Wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sudah masuk ini a'udzubillah. Gimana ini? Boleh masuk takbir? Jawabannya boleh 7 kali. Allahu akbar, Allahu akbar. Tapi kalau seandainya bismillahirrahmanirrahim, apa yang sudah terjadi?
maka jar orang kita expire sudah. Expire. Jangan dimakan. Kalau obat kan jangan dimakan ya. Apa namanya ini, jangan dilakukan takbir itu. Sudah selesai, hilang. Ya sudah expire, jar orang kita expire. Orang Bahari bilangnya apa ya? Basi. Kalau amalan itu ruah sudah dianggap kosong. Artinya tidak disunahkan lagi takbir. Ya lupa sudah. Apakah perlu diganti dengan yang lain? Tidak perlu diganti. Ya, bagaimana salatnya? Sah salatnya. Sujud sawi? Jangan. Kalau lupa ya lupa sudah. Di mana lupanya? Apabila sudah masuk di dalam bacaan Fatihah, yakni Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau masuknya masih a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ini masih boleh untuk takbir 7 kali di rakaat pertama atau 5 kali di rakaat kedua. Mudah dipahami kira-kira? Jangan. Kalau sudah lupa ya sudah. Subhanallah. Berarti yang di belakang tuh juga sok-sokan gitu ya, negur imam. Subhanallah. Biar aja lupa sudah, enggak apa-apa begitu ya. Dan tidak perlu diganti-ganti. Mungkin saya pernah cerita di sini ya, entah di mana. Kayaknya pernah di sini cerita. Ada satu masjid, saya tidak sebutkan masjidnya. Kalau bapak-bapak pengurus yang ikut DMI Kota Balikpapan itu pasti tahu masjid itu. Ya, masjid ini salah satu masjid besar di Kota Balikpapan. Kan kecamatan ada berapa di Balikpapan? Ada berapa? 5 ya. Balikpapan Timur, Selatan, Utara. Ada utara juga. Ada utara, selatan, tengah. 5 ya. 6 Balikpapan kota. 6 sudah. Balikpapan kota 6. Bayangkan 6 nih. Setiap kecamatan itu ada masjid jami', ada masjid besar. Di sini kita Balikpapan mana? Tengah. Masjid jami'nya mana? Jami' Mustaqim. Masjid besarnya mana? Al-Munawwar ya. Ini Balikpapan Tengah atau Balikpapan? Kayaknya Balikpapan Tengah ini bukan Al-Munawwar, Al-Wusta kalau nggak salah. Ya, masjid besarnya. Nah, pokoknya ada masjid jami', ada masjid besar. Nah, kemudian ada masjid kota. Kalau masjid kota artinya Kota Madiyah At-Taqwa. Nah, kemudian Islamic Center. Sisanya masjid biasa. Artinya masjid yang masjid. Nah, tapi dia punya standar bisa sholat Jumat, sholat 5 waktu. Kalau masjid jami' ini biasanya untuk pertemuan-pertemuan di mana ya? Ya tingkat RT lah apa gitu bisa masjid jami'. Nah, kalau masjid besar biasanya pertemuan tingkat kecamatan. Kalau kota tadi apa? Tingkat jami' kelurahan. Kalau kecamatan masjid besar. Umpama kecamatan mengadakan apa begitu. Biasanya digunakan di masjid besar tadi. Nah, salah satu masjid besar di salah satu kecamatan Kota Balikpapan, saya tidak sebutkan masjidnya, ada imam. Imamnya ini sebenarnya hafal Quran. Kalau dia jadi imam, saya sendiri merasa senang. Arti senang itu suaranya bagus, bacaannya bagus, semuanya bagus. Cuman satu yang kurang. Sombong banget Ustaz ini. Sombong banget. Luar biasa sombongnya. Sampai sekarang tuh sombong tuh. Pokoknya kalau ketemu, sombong. Saya tahu banget tuh orang tuh sombong banget. Ya. Tapi ala kulli hal memang begitulah dia punya sifat kan ya. Hafal Quran, suaranya bagus, jadi imam bagus, saya akui di situ. Nah, dia nggak ahli fikih, apalagi fikih sholat, dan cuman hafal Quran saja. Hafal Quran, tapi karena dia hafal Quran suara bagus, jadi dia agak sombong. Dan dimanapun dia jadi imam rawatib, banyak sekali bermasalah di masjid itu. Masalahnya cuma satu aja kebanyakan, ininya kurang lah gaji lah inilah itu, pokoknya kurang tuh. Sampai saya pernah dengar gaji itu sampai 5 juta 6 juta masih kurang. Nah, jadi pindah sana pindah sini sudah hampir rata-rata berapa masjid di Kota Balikpapan ini dia masukin.
Sampailah dia ini di salah satu masjid yang saya sebutkan ini. Pertama orang senang, bagus, oh sebulan 2 bulan kelihatan sudah watak aslinya. Kelihatan watak aslinya, suka protes ini itu, sok-sokan kok ya. Jamaah ini sudah mulai gregetan nih, mau berhentikan, mau diapa, cuman nggak bisa lagi. Gimana caranya ya? Nah begitu juga pengurus yang lain. Nah pada saat salat hari raya, dia yang jadi imam salat hari raya, yang jadi khatib kita sebutkan ustaznya guru muhran, ya guru muhran jadi khatib. Nah salat id ini kan salat duluan, dialah jadi imam, masya Allah, bagus pertama, rakaat pertama sempurna. Rakaat kedua dia lupa takbir 5 kali, langsung dia baca Bismillahirrahmanirrahim, baca surah ini itu dan seterusnya. Lupa dia nih, lupa. Sudah lupa ya lupa. Guru muhran di belakangnya lupa gak apa sudah. Nah, tapi pada saat ruku nih ya, ruku Allahu Akbar, ruku dia. Sami'allahu liman hamidah. Sami'allahu liman hamidah. Apa yang dia kerjakan? Karena dia nggak ngerti ilmu fikih. Dia cuman hafal Quran, nggak ngerti bagaimana ilmu fikih salat itu. Apa yang dia lakukan? Takbir dia 5 kali. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bingung jamaah ini. Ini salat model apa lagi nih? Kacau, saat itu kacau sekali. Ada yang ngikutin, ada yang mufarakah, ada yang apa. Guru muhran kata guru muhran gimana pian guru? Aku mufarakah. Daripada batal sama sekali salatku, mufarakah aku. Kacau sama sekali pada saat itu salat. Allahu Akbar, Allah 5 kali nih. Selesai salat ribut. Guru muhran naik jadi khatib. Kata guru muhran, aku jadi khatib gak lama, sebentar. Kenapa? Karena jamaah yang di bawah ini sudah bingung, saling bicara masuk. Kita tadi sah nggak sholatnya? Sah nggak? Kalau kata guru muhran, kalau aku sah, karena beliau mufarakah, karena kan beliau orang pintar, orang berilmu. Aku mufarakah kata beliau, apa yang diikutin imam yang salah? Nah, aku tetap jadi khatib. Nah, tapi jamaah yang bingung, sah nggak? Ribut saat itu. Akhirnya disinilah kesempatan pengurus untuk memberhentikan sang khatib, sang imam ini. Diberitakanlah dia jadi imam ratib saat itu. Tapi apa yang terjadi? Dia koar-koar di luar. Begitulah ya. Koar-koar katanya saya memberhentikan diri. Saya nggak cocok dengan pengurus. Padahal dia diberhentikan. Dipecat ya. Karena geregetan sudah pengurus ini mencari kesalahannya gimana ini. Nah itu tuh repotnya di situ tuh ya. Karena ini salat hari raya sekali dalam setahun, 2 kali lah ya. Itu sekarang lupa tuh. Saya itu pernah lupa, terus saya pernah ngaku lupa. Tapi karena lupa sudah terusin. Ada satu ustadz, saya tidak sebutkan ustadznya. Kalau saya sebutkan pasti tahu, terkenal ustadz terkenal di Balikpapan itu. Di YouTube di banyak, di IG-nya banyak. Dia jadi khatib hari raya pada saat itu di salah satu masjid di Balikpapan. Sudah masuk bismillah, rakaat kedua Bismillahirrahmanirrahim, lupa dia. Mungkin ada yang negur kan ngomong subhanallah atau apa, enggak paham juga. Tiba-tiba Allahu Akbar 5 kali. Setelah itu beberapa hari kemudian saya ceramah di masjid itu. Lalu si pengurus masjid ini bilang, guru kemarin si ustadz itu jadi imam khatib di sini. Dia lupa takbir, tapi sudah bismillah, takbir lagi gimana itu? Sebenarnya kalau sudah masuk bismillah, maka tidak perlu lagi takbir 5 kali. Sudah selesai, terusin aja. Tidak batal salatnya tetap sah dan sempurna. Paham kira-kira? Nah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang parah lagi nih ya, tapi bukan jadi imam, ini parah lagi nih. Di salah satu masjid di Penajam, saya tidak sebutkan masjidnya. Di salah satu masjid di Penajam, pengurusnya sendiri, tapi bukan ketuanya. Pengurusnya datang ke rumah saya, minta jadwal ceramah apa gitu makanya. Lalu dia cerita, katanya waktu sholat Idul Fitri atau Idul Adha, ini ketua masjid yang tidak mau diganti-ganti. Artinya dia yang ketua masjid permanen lah. Bisa diganti kalau mati aja. Pokoknya
Dia ketua masjid, kemudian dia otoriter sekali. Pendapat pengurus apalah dari gubrisnya. Pengurus yang lain sudah kepingin ini gimana caranya ingin melengsarkan ini, dikudeta ke apa, cuman nggak bisa. Gimana caranya ini? Tapi Allah ingin membuat malu orang ini. Na'udzubillah min dzalik, nasallallahu alaihi wasallam. Jadi pas hari raya, entah Idul Fitri atau Idul Adha, saya udah lupa itu. Dia yang jadi imam, dia yang jadi khatib. Kenapa? Supaya dia dapat duit amplopnya semuanya dia ngambil. Jadi lain, dia semua yang ngambil tuh. Sudah duit zakat, duit apa diambilnya, duit ini lagi diambilnya. Tapi Allah ingin mempermalukan dia karena kezaliman dia itu. Apa yang terjadi ketika dia salat kemudian jadi khatib? Sakit perut dia. Sakit perut. Apa yang terjadi? Na'udzubillahi min dzalik, nasallallahu alaihi wasallam. Ini terus terang terjadi beneran ini. Ini kalau bisa dibikin paling hidayah ramai ini. Ya, film zaman dulu namanya sinetron hidayah. Terpecirit dia di atas mimbar ini. Terpecirit di atas mimbar, na'udzubillahi min dzalik, nasallallahu alaihi wasallam. Hambur dia punya kotoran, lalu dia keluar masjid, hambur-hambur nih kotoran ini. Kacau balau pada hari itu. Tapi untung sudah sholat kan ya. Jangannya belum sholat Idul Fitri tambah kacau itu. Tak hambur dia punya kotoran ini di masjid itu, dari mimbar sampai dia keluar sana. Allah ingin mempermalukan dia. Mungkin karena dia suka mungkin makan duit masjid yang tidak halal ya, terpecirit di situ. Tak hambur dia punya tahayul. Saat itu dia nggak berani munculkan diri di masjid, malu dia. Nah, langsung aja dilengsarkan sama bubuhannya. Lengser katanya. Alhamdulillah kata bubuhannya. Jadi ketika lengser itu bukan sedih, malah bubuhannya bilang alhamdulillah, gugur juga, lengser juga kata bubuhannya. Itu pernah terjadi ya. La ilaha illallah, nasallallahu alaihi wasallam. Baiklah. Nah, jadi begitu tata cara salat Idul Fitri dan Idul Adha. Dan perhatikan ini ya. Kalau setelah salat Idul Fitri tidak ada lagi namanya takbiran. Nih yang imam ya. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Takbiran enggak ada. Idul Fitri ke Idul Adha enggak ada. Dan disunahkan takbiran. Langsung jadi khatib. Apalagi Idul Fitri. Ini hendak terkadang takbiran lagi. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Allahu akbar. Allahu akbar. Jangan. Enggak disunahkan. Setelah itu langsung aja naik khatib dan tidak perlu doa juga nggak perlu. Fatihah baca dulu. Nah. Apalagi subhanallah, 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 alhamdulillah. Memang salat wajib apa ini? Nah. Jadi setelah salam langsung innallaha malaikatahu khatib naik berkhutbah. Kira-kira ya. Nah jadi seperti itu. Nah kemudian setelah salat Idul Fitri, kalau Idul Fitri ya. Setelah Idul Fitri, setelah khatib dan sebagainya, Idul Fitri itu setelah itu nggak ada takbiran lagi. Nanti mungkin kita akan sampai takbirannya ya. Tidak ada takbiran lagi. Ini ada satu masjid di Balikpapan, saya tidak sebutkan masjidnya. Takbiran dia setelah sholat zuhur, takbiran. Setelah sholat asar, takbiran lagi. Hari Idul Fitri. Akhirnya saya tegur, Pak, kenapa takbiran? Tidak ada takbiran Pak Idul Fitri. Kalau Idul Fitri setelah zuhur, setelah asar tidak ada. Pak, di tempat saya di Jawa takbiran. Mau di Jawa mau di mana tidak ada sunahnya Pak. Memang tidak disunahkan takbiran. Takbiran Idul Fitri itu setelah selesai sholat Id, selesai sudah tidak ada takbiran lagi. Jadi ingat ini ya, jangan ada itu nah. Kita ini sudah banyak disalah-salahkan sama bubuhan Salafi Wahabi, ditambah lagi yang mengada-mengada ini, tambahnya parah nanti. Nanti katanya itu NU begitu, padahal enggak, dia sendiri yang mengada-ngada. Nah, jadi jangan itu ingatin. Nah, lain kalau Idul Adha itu ada sampai tanggal berapa? 13, 4 hari takbiran, bahkan 5 hari. Tanggal 9, 10, 11, 12, 13. Terakhir salat asar tanggal 13 Dzulhijjah. Itu ada takbiran. Udah dipaham kira-kira ya? Baik, ya. Apalagi tadi, nah jadi setelah sholat tidak ada
enggak takbiran, enggak perlu doa, langsung berkhutbah saja. Ada pertanyaan dulu di sini sebelum lanjut? Ada? Enggak ada. Baik, lanjut. Pernah kejadian waktu salat Idul Fitri, Ya. imamnya sudah baca bis, tapi diulangnya bis baru. Baru takbir lah. Sebenarnya kalau sudah baca bismi, bis itu langsung saja, tidak perlu diulang. Ya. Sebenarnya, tapi nggak tahu. bis apa ini? Bis kota. Ya, ala kuliah ya, seperti itu. Baik. Ya kalau lupa sudah, tidak apa-apa ya. Dan jangan heboh, jangan heboh. Tadi khotibnya tuh apa imamnya nggak baca ini, nggak sah tuh, ribut 1 minggu bicaranya itu aja. Padahal jangankan itu, nggak sholat Idul Fitri pun nggak apa-apa, apalagi cuma ketinggalan takbir. Tapi karena setahun sekali heboh itu, heboh. Kurangkah takbirnya itu tadi imam itu takbirnya cuma 6 kali loh ya. Iya aku perasaan 6 kali. Ikan bang, aku perasaan 5 kali bang gereja. Gimana sholat kita ya? Gimana sholat kita? Padahal yang lagi gosip ini sholat subuh aja enggak tadi. Cuman ya tadi lah begitu manusia tadi. Ya, jadi nggak usah terlalu ribut masalah sholat Idul Fitri, Idul Adha kalau seandainya ada kekurangan takbir ini. Udah ya, jangan terlalu ribut banget. Ya. Jangan juga terlalu ada juga pengurus ini yang terlalu begitu, itu nggak usah lagi dipakai khotib imamnya dulu katanya. Ada salah satu masjid di Balikpapan, saya tidak sebutkan masjidnya. Pengurus ini mungkin terlalu ekstrim kada paham juga. Ustadz ini ustadz terkenal, kalau saya sebutkan juga lah, mungkin sebagian bapak-bapak tahu, apalagi orang Jawa pasti banyak tahu lah. Jadi si imam ini ceramah maghrib kalau nggak salah, ceramah maghrib, ada maghrib maksudnya. Nah kemudian sholat isya beliau jadi imam. Nah mungkin entah gimana atau apalah, wallahu alam. Ketika rakaat pertama umpama dia membaca surah Wat-Tini wa Zaitun umpama ya. Rakaat kedua membaca Alam Nashrah, ya Al-Insyirah, Alam Nashrah. Rakaat pertama At-Tin, surah Wat-Tini wa Zaitun, yang kedua Alam Nashrah. Kan terbalik nih, padahal kan urutannya itu sebenarnya yang afdalnya berurutan. Al-Quran itu dari Fatihah, Baqarah, Ali Imran sampai An-Nas. Rakaat pertama yang di atas, rakaat kedua di bawah. Coba umpama gini ya, rakaat pertama Al-Falaq, rakaat kedua An-Nas. Itu benar urutannya. Atau rakaat pertama Ad-Duha, umpama rakaat kedua umpama Al-Qari'ah, boleh saja. Jangan terbalik. Rakaat pertama An-Nas, umpama rakaat keduanya umpama Al-Falaq. Atau rakaat pertamanya umpama At-Tin, rakaat keduanya Ad-Duha. Jangan, tapi urutan begini. Tapi itu hukumnya cuma sunnah. Urutan itu sunnah, artinya tidak membatalkan sholat kalau seandainya terbalik seperti itu. Nah ada pengurus masjid terlalu ekstrim. Jangan lagi ustaz itu diundang katanya, salah katanya jadi imam. Ya Allah, kata saya mungkin imamnya lupa kah apa, janganlah. Itu orang alim, orang pintar. Mungkin dia lagi nggak fokus, karena namanya manusia gimana. Tapi ya begitulah macam-macam manusia ini. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, ada lagi pertanyaan? Ya, sebenarnya banyak pengalaman aja ya. Banyak pengalaman saja. Baik, lanjut silakan. Tata cara yang ketujuh, membaca surah Qaf pada rakaat pertama atau surah Al-Alaq, dan pada rakaat kedua membaca surah Iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar atau surah Al-Ghasyiyah. Al-Ghasyiyah. Kalau bisa surah pertama surah Qaf. Ya. Rakaat kedua surah apa tadi? Sabbih. Enggak, rakaat kedua Iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar dan seterusnya. Kalau bisa. Tapi kalau enggak hafal, rakaat pertama surah Al-A'la. Hal ataka haditsul ghasyiyah wujuhun yawma idin khashi'ah. Rakaat kedua apa? Sabbih isma rabbikal a'la, dan seterusnya dan seterusnya. Seperti halnya salat Jumat. Tapi juga ada khatib atau imam
itu dia kepingin surah yang lain, boleh, nggak ada masalah. Surah Al-Baqarah kah, potongan Al-Baqarah kah, potongan Ali Imran kah, boleh. Bahkan di Mekah ya, di Mekah sekarang ini, di Mekah Madinah, terutama Jumat ya, kalau hari raya Allah alam. Kalau Jumat itu sekarang imamnya itu khatibnya cepat, imamnya cepat. Imamnya cepat, artinya imam tuh nggak lagi baca. Kalau kita kan di sini kan hampir rata-rata halatata haditsul ghasyiyah, surah al-ghasyiyah, rakaat kedua surah al-a'la kan gitu ya. Tapi di Mekah sekarang nggak lagi, Mekah Madinah enggak. Terkadang rakaat pertama itu ara'aital ladzi ya al-maun, yang kedua di fi Quraisy. Ya, rakaat kedua itu pendek sekali, bisa salam pulang bubar. Ya, mungkin dipendekkan sekarang. Entah kenapa kan. Sampai sholat tarawihnya, tahun kemarin saya tarawih itu di Ramadan di Mekah. Tahun ini wallah alam, mungkin berangkat lagi saya tahun ini bulan Ramadan insyaallah. Jadi tarawih itu biasanya berapa ya? 20 rakaat. Sekarang bukan 20 rakaat, 10 rakaat tarawih. Yang biasanya 1 juz, sekarang mungkin kurang lebih cuma setengah juznya aja. Jadi dipotong jadi 10 rakaat, tarawihnya 3 rakaatnya witir. Jadi totalnya berapa? 13 rakaat. Itu di Mekah, Madinah sama itu. Kenapa seperti itu? Mungkin gara-gara pas corona itu. Dari corona itu berkurang semuanya. Jadi pendek, semuanya diperingkas. Nah, diperingkas. Dari ibadah mungkin kita merasa kurang ya, tapi kalau dari segi tata tertib, kita bukan bicara ibadah ya, tata tertib. Sekarang ibarat kata kayak teratur, saya merasa teratur gitu. Kalau dulu kita masuk raudhah itu kan berebutan, arti berebutan tuh ya sudah sampai yang bisa masuk silakan. Ya, sampai berebutan, sampai apa yang sampai sikut-sikutan. Sekarang itu beratur. Kalau kita mau raudhah, masuk raudhah, yang berumrah cuma sekali mau masuk raudhah. Sekali kita berumrah cuma sekali masuk raudhah. Kecuali kita punya aplikasi nusuk, bisa masuk 2 kali. Bisa masuk 2 kali. Nah, kemudian masuk ke ini juga, mana namanya, Hijr Ismail. Itu ada jamnya. Laki-laki kalau nggak salah malam, perempuan pagi, saya lupa tuh jamnya ada. Nah, jadi Hijr Ismail yang lingkaran itu ada. Nah, sekarang beratur semuanya punya aplikasi tertib. Cuman satu lagi yang belum pakai aplikasi. Apa itu? Cium hajar aswad. Itu belum lagi. Itu hajar aswad tuh pokoknya aduh hantup-hantupan sudah. Saya pribadi, saya senang dan sangat setuju kalau seandainya itu diatur. Arti diatur itu bukan berebutan. Mungkin berebutan tetap berebutan, cuman diatur jam sekian perempuan, jam sekian laki-laki. Itu mungkin lebih baik. Sekarang laki perempuan itu berebutan. Ya, sikut-sikutan, perempuan itu sampai terbuka dia punya jilbab, enggak karuan sudah. Terkadang hilang tas apa. Itu yang kurang sertnya di hajar aswad itu. Nah, kalau seandainya ditertibkan dari jam sekian ini khusus laki-laki, jam sekian sampai jam sekian perempuan, mungkin itu lebih tertib. Tidak lagi ada ya kalau bahasa kitanya pelecehan antara laki kepada perempuan di situ. Karena ada saja orang-orang yang mencari kesempatan dalam kesempitan begitu di situ ya. Nah, begitu juga berebutan tadi itu bisa menimbulkan gesekan dan sebagainya. Bahkan saya punya teman, ini kan hajar aswad ya. Dia badannya kecil, karena badannya kecil jangan orang Banjar nyaman bersusuk. Ada lomong dikit masuk. Nah, sampai di depan hajar aswad kan ada talinya nih. Di samping ini ada orang Arab gitu. Dia pegang talinya, terpegang tali sekali bukan terpegang tali, terpegang keteknya orang Arab kan dia lagi begini orang Arab tuh. Dipegang ininya. Oh, meliir dia. Meliir kok keteknya orang itu. Apalagi dia pusutkan lagi ke kain ihramnya. Meliir, ya Allah, katanya saking dakaruannya sudah di situ. Nah, itu belum lagi mungkin ada suatu saat nanti dikasih jam itu. Jam sekian sampai jam sekian laki-laki, jam sekian sampai jam sekian perempuan. Nah, dan di sini masih ada waktu cium hajar aswad itu masih ada
bisnisnya situ. Jadi orang kita ini ojek ya, ada ojeknya. Itu ojek itu mahal tuh. Ada yang enggak. Terkadang kita kalau nggak nego dari awal, dibohonginya kita. Kita lagi tawab gitu ya. Ada tuh ojek, Pak, cuma jasa kan katanya. Kita bantuin katanya. Itu kalau kita nggak nego, 1 juta bisa dimintainya. 1 juta, 1.500.000. Tapi kalau nego kita berapa? 500, 200 aja. Dia bertiga nanti bantuin kita untuk menjaga kita sampai ke Hajar Aswad. Tapi juga harus betul-betul 200. Iya 200 apa ini? Real atau ribu? Ini kemarin kejadian 200-an dikasih 200.000 ternyata 200 real katanya. Apa lagi kelahiran di situ? Nah kan? Jadi banyak sekali di situ bisnis itu. Dan itu kalau ketahuan tukang ojek ini ketahuan sama polisi ditangkap itu. Ketahuan tangkap polisi. Tapi ya karena memang ladang bisnis di situ, dia 1001 cara mengetahui bisa mengelak dari orang-orang yang ingin menangkap dia. Nah, ala kuliah, kenapa lari ke situ kita ya? Baik, ala kuliah mungkin seperti ini dulu ya. Insyaallah kita sambung lagi di kesempatan akan datang. Insyaallah kami akan berangkat tanggal 24 November, kembali tanggal 7 Desember. Ya, umrah bersama jamaah. Nanti tanggal 15 Januari kurang lebih 1 bulan berikutnya 15 Januari kami berangkat lagi sampai mungkin akhir Januari 2025. Masih ada 2 seat yang kepingin berangkat umrah, kita masih buka harga 29 juta selama perjalanan 12 sampai 14 hari. Yang sekarang ini kita 14 hari. Ya, transit di Dubai, transit di Hong Kong. Jadi selama 14 hari itu perjalanan. Yang kepingin umrah ada 2 seat bulan Januari. Harganya 29 juta ya, 29 juta. Baik, kiranya cukup sekian dulu, semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.